Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau nyiapkan hati, kita mau bersyukur ya, kita masih bisa bertemu tahun ini. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk sama-sama memuji dan memuliakan Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang berjalan bersama kami melewati tahun 2020. Tuhan, Engkau yang mendahului tahun 2021. Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan. Engkau yang masih memberi kami kesempatan untuk bertemu wajah dengan wajah dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat senyum di wajah mereka. Semua karena Engkau Tuhan. Semua tentang Engkau Tuhan. Semua hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, mari kita hadapi tahun ini bersama-sama. Kita lewati tahun ini bersama-sama. Kami tidak takut. Sekalipun kami berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian. Sebab tongkat dan gadamu Tuhan adalah penghibur bagi kami. Keberadaanmu Tuhan. Keberadaanmu sudah lebih cukup buat kami. Keberadaanmu Tuhan adalah segala-galanya untuk kami. Pada penciptaan bumi, Alkitab menuliskan, jadilah petang dan jadilah pagi. Inilah kita. Yang beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Yang mendahulukan Tuhan
daripada kegiatan kami yang lain. Bapa, kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan untuk hidup. Mungkin banyak di antara kami, Bapa, yang kehilangan keluarga, kehilangan kerabat, kehilangan teman dekat di tahun 2020. Banyak perkara, banyak badai, banyak ombak besar, banyak angin ribut. Keberadaanmu Tuhan yang menguatkan kami. Jika hari ini kami masih bisa hidup, jika hari ini kami masih bisa bernafas, jika pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama, semua karena Engkau Tuhan, karena Engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, naikkan syukurmu, sembah Dia, tinggikan namanya untuk kesempatan hidup, untuk kesempatan pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berendam dalam kasih. Naikkan syukurmu, sembah Dia, sembah Dia. Ajari kami Tuhan bahasa kasih-Mu. Di tahun yang baru ini, kami ingin lebih dekat. Kami ingin bersama-sama dengan keluarga kami. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati cinta-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, buka hatimu,
Izinkan Roh Kudus yang mendandanimu. Izinkan Roh Kudus yang mengatur langkah hidupmu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Rasakan kebaikannya. Tuhan, kami mau terus berendam. Kami mau terus menikmati kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 2020 bukanlah tahun yang mudah. Dua 2020 sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapa, Engkau lihat hati anak-anak-Mu di tempat ini, yang mengawali tahun ini dengan mencari hadir-Mu, Tuhan. Yang mengawali tahun ini dengan mencari kasih-Mu. Bawa kami, Tuhan. Ajak kami, Tuhan, untuk berendam dalam kasih-Mu. Bantu kami, Tuhan, untuk meninggalkan masa lalu kami, meninggalkan apa yang terjadi di tahun lalu, dan bimbing kami, Tuhan, di tahun yang baru ini dengan harapan yang baru. Kami mau membuka hati, Roh Kudus. Selidikilah kami. Apakah di tahun yang baru ini kami masih memiliki dendam? Kami masih memiliki luka hati yang belum diselesaikan? Apakah ada bagian-bagian dalam diri kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tinggalkan yang lalu. Mari kita melangkah bersama-sama, memasuki dimensinya Tuhan, di mana Tuhan berada. Karena iman Bapak Ibu dan saya bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang surga sudah perbuat, berdasarkan apa yang Tuhan sudah selesaikan. Mari terus melangkah bersama-sama,
menikmati kasih Tuhan. Di tahun 2020, Bapa, tidak sedikit pun Engkau jauh dari kami. Dan kami percaya di tahun yang baru ini Bapa, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau jaga hidup kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Engkau lukis perjalanan hidup kami di tangan-Mu. Oh Yesus, Engkau yang kami percaya. Yesus, hanya Engkau yang kami perlukan. Tak sedikit pun Engkau jauh dari kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Yesusku, hanya Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau biarkan. Kami menjadi anak yatim di tengah-tengah dunia ini. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami selalu ada di hati-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Tuhan, kita harus mengetahui hal ini, bahwa hubungan antara kasih semula dan ikatan keluarga adalah yang pertama. Ini adalah bagian yang original, dan yang kedua adalah bayangannya. Kasih karena ikatan daging yang Tuhan karuniakan kepada tiap ciptaan adalah bayangan agar mereka beranak cucu di bumi ini. Kasih semula adalah murni. Dan tanpa disertai motivasi apapun. Kasih yang murni. Kasih yang terus mengalir untuk dapat berhubungan dengan-Mu Tuhan. Dan alirilah kami dengan hidup-Mu Tuhan. Dan penuhilah kami. Petrus berkata, sebagai bayi yang baru lahir, kita harus menginginkan firman Allah seperti susu murni bagi seorang bayi. Bayi yang menyusu kepada ibunya akan menumbuhkan kasih kepada ibunya.
Demikian pula mereka yang baru lahir di dalam roh dan kebenaran. Dengan terus mendengar firman Allah, menyebabkan kasih mereka bertumbuh terus-menerus kepadanya. Akan tetapi, seringkali sesudah mereka bertumbuh dan mengikut Tuhan, timbul kasih yang lain, kasih yang disertai berbagai macam motivasi. Seringkali manusia berubah menjadi kasih yang penuh dengan berbagai motivasi. Kasih yang tamak, kasih yang inginkan ketenaran, kekayaan, dan kuasa, dan segala macam keinginan-keinginan bermunculan dalam bentuk lain. Bahkan terkadang terdengar sangat rohani, tetapi semuanya itu bukanlah daripadanya. Karena kasih yang salah seringkali membuat orang Kristen menjadi ambisius dan berusaha memperoleh pembenaran bagi dirinya sendiri dan menuntut pengakuan dari orang lain. Motivasi-motivasi itu timbul, dan itu terjadi karena begitu banyak ikatan-ikatan yang memaksa seseorang harus menyesuaikan diri dengan apa yang orang-orang di sekitarnya katakan. Seringkali ikatan batin antara keluarga serta daging adalah salah satu yang menjadi sumber motivasi terkuat bagi seseorang untuk menuntut Tuhan mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan perintah yang amat keras agar orang yang mengikut Dia menyangkali ikatan batinnya dengan ayah, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka. Tuhan ingin ikatan yang murni, dan agar Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Dia menjadi yang utama dan menjadi yang terutama. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, "Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu baik." Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang saya maksudkan bukanlah agar Bapak Ibu membenci, menjadi musuh dalam keluarga, tapi Tuhan ingin dinomorsatukan, Tuhan ingin diutamakan. Hindarilah perdebatan sedapat mungkin. Tuhan terus-menerus
inginkan ketaatan yang sempurna. Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya mengikuti prosesnya dengan kerelaan. Dan Ia yang menjadikan mereka benih-benih yang baru untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu yang terkasih, hindarilah perbantahan. Karena perbantahan adalah proses perlambatan. Yang akan menghasilkan kehidupan yang tidak bertumbuh dan menggagalkan tujuannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Perdebatan membuat kita sulit sekali masuk dalam kebenaran. Izinkan Roh Allah memimpin kita masuk dalam kebenarannya. Ketika Tuhan Allah memimpin bangsa Israel, mereka berdebat dengan Tuhan di padang gurun hingga Tuhan menghentikan usahanya dengan mereka. Namun Tuhan tetap menunggu mereka hingga semua angkatan yang lama itu binasa, agar Tuhan dapat memulai hal baru dengan generasi yang baru yang rela mendukung Yosua merebut tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu yang terkasih, iya, Tuhan yang kita sembah membutuhkan orang yang berpikir sederhana, yang mengerti hanya satu hal saja, menurut dan mau dipimpin. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan dan relakan semua yang ada pada kita untuk dibentuk dan dipimpin, dan menyerahkan diri kita dengan total kepada Kristus. Jika kita mengikuti prinsip ini, maka komunitas ini, komunitas doa pagi ini akan bertumbuh menjadi besar dan menjadi benih-benih yang hidup bagi orang lain, agar rencana Allah tercapai. Apa yang Tuhan inginkan adalah agar orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dengan cinta yang mula-mula, yakni kasih yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya ketika kita dilahirkan baru, agar tetap datang pada Tuhan
dan membawa orang-orang berjalan kepada Tuhan. Kasih murni tanpa motivasi, tampil melalui Bapak, Ibu, dan saya. Berhentilah berbantah-bantah dengan Tuhan dan taklukkanlah kehendak kita di bawah salibnya. Janganlah kita menghabiskan waktu dengan orang yang gemar berbantah-bantah. Sebagaimana kita ketahui, Tuhanlah yang menyebarkan benih ilahi dari satu orang kepada orang lain dengan perkataan melalui hamba-hambanya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Mereka yang benar-benar datang dari Tuhan akan mendengarkan firman-Nya yang akan ditaruhnya di dalam mulut mereka, sehingga potensi firman ada bersama-sama dengan mereka. Lukas 10 ayat 16 berkata, siapa saja yang mendengar kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa saja yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa saja yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 29 kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya cepat atau lambat bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berjaga-jagalah dalam hati dan perkataan, karena potensi firman itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya, dan kuasa otoritas itu ada bersama Bapak, Ibu, dan saya. Ketika apa yang kita ikat di bumi ini terikat juga di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Ada kuasa, otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hati, di dalam mulut Bapak, Ibu. Tuhan, mari terus mengalir. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu. Biarlah hari ini kami hadapi dengan kasih-Mu. Biarlah kami menjalani hari ini dengan cinta-Mu. Engkau yang mengenal kami, ya Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati kami.
Tuhan, saya berdoa untuk suami istri Pak, kesejahteraan melingkupimu, kasih setia, penyertaan Roh Kudus ada di dalam hatimu. Tuhan, Engkau lihat anak-anak Allah ini yang bertekun mencari Engkau, sehingga apa yang mereka inginkan, mereka memperolehnya. Jika Engkau, Tuhan, berkenan kepada mereka. Hubungan keluarga, orang tua dan anak-anak, menantu, cucu, dan kerabat, mengalami kasih Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa untuk Ibu hati yang baru, semangat yang baru melimpah dalam hidupnya. Cinta kasih Tuhan, kebijaksanaan, pengharapan, kesehatan, otoritas, dan kuasa dilimpahkan ke atasmu. Tuhan, saya juga berdoa untuk Ibu. Teruslah berjalan dalam terang Bapa. Izinkan Roh Kudus yang merombak setiap motivasi hatimu menjadi motivasi hati yang murni, yang Tuhan kehendaki. Teruslah berjalan Tuhan suka hatimu. Ia menikmati. Tuhan, saya juga berdoa untuk pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan ada di sana. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang membawa sejauh ini. Engkau Roh Kudus yang melihat isi hatinya, yang melihat kerinduannya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu hidup dalam kehidupannya. Biar menjadi teladan, menjadi terang di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, agar suami dan anak-anaknya melihat Engkau Roh Kudus yang termanifestasi di dalam kehidupannya.
setiap kebimbangan, perkara-perkara, izinkan Roh Kudus yang membantumu. Jangan kamu pikirkan sendiri. Jangan bawa beban itu sendiri. Lepaskan. Izinkan kasihnya mengalir. Saya juga berdoa untuk saya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan di hatinya. Engkau yang mengatur langkahnya. Engkau yang berjalan bersama-sama. Dan malaikat-Mu Tuhan yang menyertai langkahnya. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibumu. Engkau lihat hatinya. Hati yang mau dibentuk. Engkau yang mengenal hatinya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini menjadi soko guru dalam rumah tangganya. Menjadi tiang di mana ia berada. Agar semua orang mengakui Engkau Tuhan hidup dan hadir di dalam kehidupannya. Potensi firman Engkau taruh dalam hati dan mulutnya. Sehingga apa yang ia percayai diberikan Tuhan atasmu. Dan apa yang engkau rindukan, Roh Kudus tahu isi hatimu. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan untuk ibu. Hubungannya dengan anak, dengan keluarga. Pulih, dipulihkan. Biarlah benih-benih air kehidupan itu mengalir dari dalam hatinya. Benih-benih air dan hidup itu memancar dari hidupnya. Biarlah kasih itu tetap nyata. Kasih itu tetap mengalir. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Mari berjalan. Seberapapun iman yang engkau miliki, seberapapun hati yang ibu miliki, mari datang kepada Tuhan. Mari peluk Dia. Jangan lepaskan tangannya. Jangan lepaskan pelukannya. Izinkan Roh Kudus yang membelai rambutmu. Tuhan, saya juga berdoa untuk pasangan suami istri, Bapak
damai sejahtera terus mengalir dalam hidup mereka. Kesetiaan, pengharapan, umur panjang. Setiap kunci-kunci Tuhan titipkan, Tuhan percayakan atasmu. Sehingga kalian dapat membuka apapun yang tertutup dan menutup apapun yang terbuka. Karena perkenanan Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap otot-otot kaki dikuatkan, tulang-tulangnya dikuatkan, terjadi pemulihan. Tuhan, saya juga berdoa untuk ibu-ibu bila rasa haus dan lapar, rasa rindunya terhadap kebenaran, Engkau tambah-tambahkan Tuhan. Engkau limpahkan atas ibu kesetiaan, tanggung jawab, kehormatan ada di tangannya. Engkau Tuhan yang menyelidiki segala sesuatunya. Engkau yang memperlengkapi setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, saya juga berdoa untuk ibu setiap pelayanan, kuasa perkataan, iman, dan pengharapan yang terikat dalam kasih. Terus Tuhan, Engkau percayakan. Potensi-potensi firman, kuasa perkataan, otoritas, identitas yang baru. Sadarlah bahwa identitasmu sudah diperbaharui. Tuhan, Engkau mengasihi hamba-Mu ini. Engkau mengasihi hamba-Mu Pak. Penghidupannya ada di tangan-Mu Tuhan. Tidak pernah kekurangan Engkau Tuhan yang memelihara keluarga ini, yang membimbingnya ke air yang tenang. Saya mendapatkan gambaran untuk Parik seperti pohon di tepi aliran sungai yang terus menghasilkan buah walau tidak pada musimnya. Engkau yang dipercayakan Tuhan. Bersukacitalah. Tuhan, saya juga berdoa untuk ibu. Biarlah kasih setia Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus melimpah atasnya. Biarlah kehadiran ibu di tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan,
membawa manifestasi Roh Kudus, kasih, kelemah lembutan, roh penghibur, roh penolong kepada siapapun yang Tuhan pertemukan untuk itu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang membawa kekasih-Mu ini jauh lebih dalam, mengerti kehendak-Mu. Tuhan, saya juga berdoa untuk elit. Saya mendapatkan gambaran sebuah kotak yang terbuka, di mana tahun ini Tuhan akan banyak menyingkapkan rahasia-rahasia yang baru, dan engkau akan terkagum-kagum karena Tuhan, pengertian-pengertian yang baru. Jadilah teladan dan terang untuk orang-orang di sekitarmu, karena kasih Tuhan atas hidupmu tidak pernah kekurangan. Tuhan, saya berdoa juga untuk Ibu dan suami dan juga anak-anak mereka. Surga turunlah. Surga turun untuk kehidupan keluarga Ibu. Kehangatan keluarga Elohim turun atasnya, sehingga anak-anak kembali kepada Bapa dan Bapa kembali kepada anak-anak. Hati mereka kembali dirajut dengan tali kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak mati hanya untuk menebus Ibu dari hukum dosa dan maut, tetapi juga agar Tuhan dapat melihat senyummu. Senyummu dikembalikan kepada kasih yang mula-mula. Tuhan, saya juga berdoa untuk Ibu, untuk pelayanannya, untuk kasihnya. Engkau Roh Kudus yang tahu benar isi hati Ibu. Motivasi yang baru, motivasi yang murni. Tuhan limpahkan hati yang baru untukmu, Bu. Pengharapan yang baru untukmu. Tuhan juga mengajarkan Ibu untuk menghardik badai dan menari di dalam api.
Tuhan, saya berdoa untuk Ibu. Apapun perkara yang ia hadapi, apapun persoalan yang Ibu jumpai, kasih-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu. Keberadaanmu Tuhan tidak sedetik pun Engkau meninggalkannya. Ia ada di sana. Bahkan dalam kondisi terlemah sekalipun, saat Ibu dalam kondisi terlemah sekalipun, Tuhan ada di sana. Ia memperhatikanmu. Izinkan Tuhan menggandeng tanganmu untuk masuk lebih dalam ke tempat Tuhan beristirahat. Tenangkan jiwamu. Izinkan Roh Allah merendammu. Izinkan hatimu menerima kasih-Nya. Tuhan, saya juga berdoa untuk Ibu J. Kami bersyukur Tuhan untuk hati ini. Tuhan sangat menyukai hati Ibu. Berjalanlah, teruslah berlari. Pengurapan api itu ada di lidahmu. Air kehidupan itu memancar dari dalam hatimu. Sehingga siapapun yang engkau jumpai akan merasakan kesejukan, merasakan kedamaian. Dan mereka juga terbakar oleh kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan percayakan dalam hatimu. Tuhan, Engkau lihat hati Pak Wi. Tuhan sayang Pak Wi. Tuhan cinta Pak Wi. Rasakan cintanya itu mengalir. Ia ada di sana. Tuhan, saya berdoa untuk kesehatan Pak Wi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tubuh ini terus menjadi sehat. Biarlah hatinya untuk-Mu Tuhan semakin diperkuat. Kerinduannya semakin dipertajam. Cintanya Tuhan kepadamu semakin ditambah-tambah, melimpah atas kehidupan Pak dan keluarga besarnya. Kami bersyukur Tuhan, cinta-Mu untuk tidak pernah habis-habisnya.
Tuhan, saya juga berdoa untuk ibu. Kasih Bapa mengalir dalam hidupmu. Apa yang selama ini ibu tidak rasakan? Kehadiran seorang Bapa. Kasih Bapa mengalir atas hidupmu saat ini. Dan sampai Tuhan datang yang kedua kali, izinkan kasih itu mengalir. Izinkan kasih itu menguasai hidupmu. Izinkan cinta itu mengalir. Izinkan Tuhan menaruh bibit-bibit cinta itu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu juga, Tuhan, di dalam kehidupan Pak Ab. Cinta-Mu, Tuhan, yang terlalu besar untuk Pak Ab. Kiranya damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus mengalir terus dalam kehidupan Pak Ab, di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau terlalu baik untuk kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Apakah jalan kami serong dari hadapan-Mu? Dan penuhilah kami dengan kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah henti-hentinya. Peluk kami Tuhan dalam kesetiaan-Mu. Peluk kami Tuhan dalam cinta-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hadapi tahun ini dalam kasih dan anugerah. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan terus ada dalam hati-Mu. Bangsa ini menjadi bangsa kepunyaan-Mu, menjadi bangsa umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa ini. 2021 membawa Indonesia penuh dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terinfeksi virus corona dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan amin. Amin.